hektar lahan kosong terbakar akibat tumpukan batu bara. Akibat musim kemarau, debit air Sungai Batanghari kian menurun. BPBD Kabupaten Tebo disebutkan 4.000 liter air bersih kepada warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Selasa 12 September 2023. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Permana. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, sekitar setengah hektar lahan kosong milik warga di Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarawangun terbakar. Kebakaran lahan itu terjadi akibat tumpukan batu bara yang berada di lahan mineral. Kebakaran lahan kosong milik warga di RT 06 Dusun Simpang Bedeng, Kecamatan Pelawan terjadi Senin siang kemarin. Kebakaran lahan kosong milik almarhum Alif diduga akibat tumpukan batu bara yang berserakan di tengah cuaca terik. Tumpukan batu bara yang menimbulkan asap tebal menyebabkan api meluas ke lahan kosong. Komandan Peleton Petugas Damkar Sarawangun Sarda Aan mengatakan, percikan api terjadi karena cuaca panas yang cukup ekstrim ditambah angin kencang. Lokasi kejadian perkara bukan stokvel batu bara, melainkan tumpukan batu bara yang diduga dibuang para pengemudi angkatan batu bara untuk mengurangi tonase angkutan. Telah terjadi kebakaran lahan jarak 30 meter dari rumah warga. Kemudian kami menurunkan satu unit mobil dari markas Sarawangun memadamkan api dan dibantu oleh pihak Babinsa setempat dan polisi. Untuk lahan yang terbakar lebih kurang dari setengah hektar, namun bisa kita atasi semua. Dinas Damkar Sarawangun mengimbau semua masyarakat untuk mewaspadai cuaca ekstrim di puncak musim panas tahun 2023 ini. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi melakukan rapat evaluasi penanganan karhutla karena diprediksi musim kemarau masih panjang dan perlu adanya sinergitas. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Jambi masih kerap terjadi. Bahkan kota Jambi sempat diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi melakukan rapat evaluasi penanganan karhutla, sehingga bisa mencegah kebakaran dan Jambi bebas dari asap. Menjadi catatan tim Satgas Karhutla saat ini yakni musim kemarau masih panjang, perlu adanya penguatan koordinasi dalam penanganan karhutla di Provinsi Jambi. Meski demikian, sejak Januari hingga September 2023, kebakaran hutan di Provinsi Jambi masih terkendali dengan luasan 500 hektar. Jumlah tersebut masih menjadi kasus terendah se-Indonesia. Yang memang perintah langsung Bapak Gubernur dan Pak Danrem untuk melakukan evaluasi karena menurut acuan yang kami terima dari BMKG bahwa kemarau ini masih panjang. Artinya kami masih perlu melakukan kesiapsiagaan mitigasi bencana terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Walaupun Provinsi Jambi khususnya hari ini dalam kategori landai, api hotspot dapat kita lakukan pemadaman dengan cepat. Konsolidasi juga jalan yang dilakukan oleh seluruh kawan-kawan, mulai dari TNI, Polri yang ada di desa, juga melibatkan kepala desa. Tim Satgas akan melakukan rapat evaluasi karhutla setiap 2 minggu. Jika terjadi kondisi yang tidak memungkinkan, tim bisa segera diturunkan ke lapangan untuk melakukan pencegahan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Dampak kemarau membuat debit air sungai kian menurun atau sudah di bawah normal. Kondisi ini mulai dikhawatirkan warga dalam mendapatkan sumber air bersih. Sekretaris BPBD Batanghari Samra Lubis mengatakan, dampak kemarau telah mulai dirasakan masyarakat. Salah satunya menurunnya debit air sungai Batanghari. Saat ini air sungai Batanghari sudah jauh di bawah batas normal alat pengukur ketinggian air. Kondisi ini kian dikhawatirkan warga,
karena apabila kemarau terus terjadi akan memicu mengeringnya aliran sungai yang seringkali dimanfaatkan sebagai bahan baku air bersih. Pihak BPBD sejauh ini akan terus melakukan pemantauan untuk memastikan ketersediaan air sungai masih dapat dijangkau dan dimanfaatkan dalam pemadaman karhutla. Sesuai dengan ukuran yang kita tempatkan di Sungai Batanghari di Jalan Jayamada, bahwa di bawah normal. Artinya bukan di atas normal, tapi di bawah normal. Berdasarkan hasil laporan petugas di lapangan, penurunan debit air sungai mulai terjadi sejak Agustus lalu. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Polda Jambi menyalurkan 24.000 liter air bersih ke ratusan rumah warga di RT 39 Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Pemberian air bersih ini guna membantu masyarakat yang mengalami kekeringan air sejak 3 bulan terakhir. Polda Jambi salurkan puluhan ribu liter air bersih ke ratusan rumah warga di RT 39 Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Penyaluran air bersih ini guna membantu masyarakat yang saat ini mengalami kekeringan air. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi mengatakan, sebagai bentuk kepedulian Polda Jambi dan membantu masyarakat dalam menanggulangi kekeringan di puncak musim kemarau. Polda Jambi mengerahkan 4 unit mobil water cannon berkapasitas 24.000 liter air milik Brimob Polda Jambi ke ratusan rumah warga di RT 39, Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Air tersebut didistribusikan ke rumah warga yang mengalami kekeringan dalam 3 bulan terakhir. Jadi tentunya Polri peduli terhadap kesulitan masyarakat di Provinsi Jambi khususnya dengan datangnya musim kemarau ini. Kami bergerak di Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, karena masyarakat sudah kesulitan air bersih di sini lebih kurang 3 bulan lamanya. Oleh karena itu, Polri memiliki sumber daya yang ada, kendaraan-kendaraan taktis itu kami gunakan untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang kesulitan air pada musim kemarau ini. Polda Jambi akan terus membantu masyarakat yang saat ini tengah mengalami kekeringan. Bagi masyarakat yang membutuhkan air bersih dapat segera melaporkan hal tersebut ke petugas kepolisian terdekat. Ashar, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, guna mengatasi krisis air bersih dampak dari musim kemarau saat ini, Senin kemarin 11 September 2023, BPBD Kabupaten Tebo mendistribusikan sekitar 4.000 liter air bersih untuk warga. Menindaklanjuti adanya warga yang kesulitan mendapatkan air bersih saat musim kemarau ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Senin kemarin langsung melakukan pendistribusian air bersih untuk warga yang mengalami dampak kekeringan. Terpantau penyaluran air bersih oleh BPBD Kabupaten Tebo dilakukan di Desa Teluk Panda, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Ada 4.000 liter air bersih yang diambil dari PDAM Tebo untuk diberikan kepada warga yang berada di 2 RT di Desa Teluk Panda. Sejauh ini, data yang masuk ke BPBD Kabupaten Tebo yang mengalami kekurangan air bersih baru 1 desa, yakni di Desa Teluk Panda, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Antara waktu kita belum ada data karena Teluk Panda hari ini kita hanya berkoordinasi via telepon dari pihak kecamatan dan pihak desa. Ternyata memang benar hampir 1 minggu anggota masyarakat kita di sini sudah bukan krisis sebenarnya untuk kekurangan air bersih. Sementara itu, seorang nenek Mardiana mengaku senang adanya bantuan penyaluran air bersih yang dilakukan oleh BPBD Tebo. Dengan adanya bantuan yang disalurkan, kebutuhan air bersih terpenuhi. Iya, senang kalau kau bagi air, soalnya wak, dan itu mau syukur. Kalau kait lihat kalau tanteng. Sebelumnya nak kita ngambil airnya di mana nek? Nah, di air. Di Batanghari. Kadang teko. Di Sumur ya. Sumur kami kau bagi pemen. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. 1 pekan lalu, Pemkab Muaro Jambi mengambil kebijakan penghentian aktivitas di luar kelas bagi siswa akibat kabut asap. Namun kebijakan tersebut kembali dicabut seiring dengan kualitas udara Muaro Jambi yang kembali membaik. Seiring dengan membaiknya kualitas udara di Kabupaten Muaro Jambi, kini kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama kembali normal. Terutama kegiatan aktivitas di luar kelas seperti olahraga dan lainnya. Sebelumnya 1 pekan lalu, kegiatan luar kelas dihentikan karena kondisi udara di Muaro Jambi masuk kategori tidak sehat dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan.
Meski kembali diperbolehkan, namun Kadisdikbud Firdaus meminta sekolah yang berada di kawasan daerah lahan yang terbakar agar siswanya tetap menggunakan masker selama di sekolah. Mungkin ada kebijakan-kebijakan khusus per wilayah nanti. Dan kami terus update laporan kepala sekolah dan guru kita yang berada langsung di lapangan bagaimana kondisi. Dan juga dengan laporan secara resmi dari terkait. Terlihat para siswa antusias mengikuti kegiatan di luar kelas, pasalnya hampir 1 pekan kegiatan olahraga ditiadakan. Para siswa berharap ke depan kondisi udara tetap membaik sehingga mereka dapat melakukan aktivitas di luar kelas seperti biasa. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bawaslu Provinsi Jambi terus telusuri keabsahan DPTB dan DPK hingga tingkat RT. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi akan melakukan penelusuran keabsahan data pemilih tambahan atau DPTB dan daftar pemilih khusus atau DPK hingga ke tingkat RT. Upaya ini dilakukan untuk mengawasi adanya potensi pindah tempat memilih atau alih status. Sejak awal Agustus 2023 hingga 1 pekan jelang pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, khususnya jajaran pengawas kelurahan dan desa atau PKD melakukan penelusuran keabsahan data pemilih tambahan atau DPTB dan daftar pemilih khusus atau DPK hingga ke tingkat RT. Metode yang digunakan yakni dengan uji petik, sehingga harus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Metode ini dilakukan untuk mengawasi adanya potensi pindah tempat memilih atau alih status. Misalnya pemilih yang pindah tempat tinggal, maka harus pindah ke TPS lain. Lalu status TNI atau Polri yang sudah pensiun sehingga memiliki hak pilih. Ini akan berdampak terhadap jumlah DPT pada suatu wilayah. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wen Arifin mengatakan, meski DPT telah ditetapkan, namun jajarannya akan terus memastikan akurasi data yang tepat saat hari pemungutan suara agar surat suara tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang nakal. Sementara itu, saat ini sudah 13% daftar pemilih yang telah dilakukan verifikasi. Nah, jadi kan jumlah seluruh TPS kan 11.000 sekian. Nah, kita baru belum banyak kan, baru berjalan 2 minggu proses penelusuran di seluruh TPS. Ini baru 13% dari jumlah seluruh TPS yang ada di Provinsi Jambi yang sudah masuk ke provinsi hasil dari penelusuran DPK, data pemilih khusus. Tentu harapan kita data pemilih khusus ini jangan sampai nanti di suatu TPS itu jumlahnya cukup tinggi sehingga menyebabkan kekurangan surat suara. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi juga minta seluruh jajaran pengawas untuk membuka posko kawal hak pilih di setiap TPS saat pemungutan suara pemilu 2024. Hal ini sebagai salah satu upaya Bawaslu dalam menjaga hak suara para pemilih pada pesta demokrasi tahun depan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Mahkamah Konstitusi minta KPU dapat memahami hukum hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU tahun 2024, sehingga nantinya siap untuk menghadapi proses berita acara pemeriksaan atau BAP jika terjadi gugatan pasca hasil pemilu. Menghadapi pemilu serentak tahun 2024, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan 3 dasar hukum penanganan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU tahun 2024. 3 dasar hukum tersebut yakni Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilu anggota DPR dan DPRD. Kemudian Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2023 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan pemilu anggota DPD, dan terakhir Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Selaku pihak penyelenggara pemilu, KPU wajib memahami terkait dengan hukum acara PHPU tahun 2024 tersebut. Anggota KPU Provinsi Jambi Divisi Pengawasan dan Hukum, Suparmin, mengatakan pada September 2023 ini, pihaknya akan mengikuti pembekalan di Mahkamah Konstitusi.
sehingga nantinya pihak KPU Provinsi Jambi siap menghadapi berbagai proses, terutama saat berita acara pemeriksaan atau BAP jika terjadi gugatan hasil pemilu 2024 di Provinsi Jambi. Kita akan dilatih terkait dengan hukum acara di MK, tata cara menyiapkan jawaban, tata cara yang penting intinya terkait dengan persiapan KPU Provinsi menghadapi sengketa hasil pemilu tahun 2024 yang akan dilakukan pasca pemungutan suara nanti, penetapan hasil di tahun depan. Jadi ini merupakan mempersiapkan kami terima kasih oleh MK, ini mempersiapkan kesiapan kita dalam menghadapi sengketa. Pemilu 2024, Mahkamah Konstitusi diberi waktu 14 hari kerja untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Sementara itu, untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan anggota legislatif diberi waktu selama 30 hari kerja. Berkaca pada pemilu 2019 lalu, MK menerima permohonan PHPU DPRD sebanyak 330 perkara. Kemudian permohonan PHPU DPD 10 perkara dan permohonan PHPU Pilpres 1 perkara. Dalil terbanyak terkait dengan pengurangan dan penggelembungan suara, pelanggaran etik penyelenggara pemilu, dan lainnya. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, Satlantas Polresta Jambi dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi salurkan ratusan paket sembako ke masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran paket sembako ini dalam rangka memperingati HUT ke-68 Satlantas. Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi bersama Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi Selasa 12 September 2023 mendistribusikan 100 paket sembako ke masyarakat yang membutuhkan. Pemberian paket sembako ini dalam rangka HUT ke-68 Polisi Lalu Lintas tanggal 22 September 2023. Kasat Lantas Polresta Jambi Kompol Aulia mengatakan, paket sembako yang diberikan ini berisi mie instan, minyak goreng, beras, dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Sementara itu, Koordinator Distribusi dan Pendayagunaan Basnas Provinsi Jambi M. Kamal Firdaus mengatakan, ratusan sembako ini diberikan secara langsung kepada masyarakat. Mulai dari tukang ojek, pengangkat pasir, tukang kebersihan, hingga sejumlah panti asuhan. Yang pertama kita bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional yang ada di Provinsi Jambi dalam rangka Hari Ulang Tahun Lalu Lintas yang ke-68. Ini apa yang kita salurkan nih Pak? Jadi bantuan sosial, jadi kepada masyarakat yang kurang mampu. Jadi untuk pelaksanaannya secara simbolis kita laksanakan di Mapolresta, nanti kita ke jalan-jalan membagikan kepada yang membutuhkan. Kegiatan hari ini dalam rangka HUT Lalu Lintas ke-68, kerjasama antara Provinsi Jambi dengan Kapolresta Jambi. Sasarannya apa nih Pak untuk pemberian sembako? Sasarannya buat orang-orang yang tidak mampu, anak yatim piatu, pangkalan ojek, orang-orang ojek, dan para pekerja harian lepas. Pemberian bantuan ini selain bertujuan membantu meringankan perekonomian masyarakat, juga sebagai bentuk kepedulian antar sesama yang membutuhkan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Guna mewujudkan komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan penandatanganan Fakta Integritas bagi aparatur sipil negara. Upaya membangun gerakan anti korupsi bagi pegawai, pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan penandatanganan Fakta Integritas bagi aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, penandatanganan ini merupakan wujud komitmen Pemprov dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme di jajaran ASN. Menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih menjadi target yang terus diusahakan pemerintah dalam upaya mengoptimalkan roda pemerintahan. Sekda menekankan, penandatanganan Fakta Integritas ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan ASN yang memiliki perilaku maupun moral terpuji untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Komitmen integritas itu juga dilakukan untuk mendorong ASN menjauhi perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang kemudian dapat merugi diri sendiri maupun daerah. Mewujudkan ASN yang jujur, objektif, transparan, serta akuntabel dalam melaksanakan tugas menjadi strategi pemerintah guna memaksimalkan pelayanan publik.
Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen teramat khusus adalah para ASN, para pejabat Pemprov Jambi dari mulai sekda, para asisten, para staf ahli, para kepala biro, pejabat eselon 3 maupun eselon 4. Hari ini berkomitmen menandatangani fakta integritas terkait dengan upaya bersama agar kita ASN terhindar dari perbuatan yang menyalahi aturan. Sekda Sudirman berharap deklarasi dan penandatanganan fakta integritas anti korupsi, kolusi, dan nepotisme pada jajaran ASN menjadi momentum yang baik dalam mewujudkan komitmen ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, BPJS Kesehatan mulai fokuskan pelayanan berbasis digital atau secara online. Hal tersebut menuai pro kontra karena keterbatasan jaringan dan pemahaman masyarakat. Badan Pelayanan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Cabang Jambi mulai memfokuskan pelayanan berbasis digital. Kondisi itu menuai pro dan kontra karena kurangnya pemahaman dan sering terganggunya jaringan internet di tengah masyarakat. Pelayanan berbasis digital tersebut masih dianggap belum efektif. Pasalnya, belum semua wilayah di Provinsi Jambi memiliki jaringan internet yang kuat. Selain itu, tidak semua masyarakat paham dengan media sosial sehingga dapat menghambat dalam pelayanan kepada masyarakat. Warga Kota Jambi Fahrunisa mengatakan, jangan sampai pelayanan berbasis digital BPJS Kesehatan ini malah mempersulit, sehingga masyarakat semakin pusing dengan BPJS karena ketidakpahaman. Mungkin ada di jaringannya lelet atau pas masuk tidak semua orang kan paham dengan berbasis jaringan internet atau online. Jadi dengan dibuat jalur online ini supaya jangan mempersulit masyarakat. Sementara itu, pelayanan berbasis digital disambut baik oleh semua kalangan milenial. Pelayanan berbasis digital ini bisa mempercepat pelayanan dan mempermudah agar tidak susah payah antrean panjang di kantor BPJS. Kalau menurut saya nggak ada kendala sih, malah mempermudah untuk kita kaum generasi milenial sekarang kan, daripada capek ngantri di dalam rame mas. Mending bisa lewat aplikasi, bisa di mana aja kita gunain aplikasinya gitu. Pelayanan BPJS Kesehatan berbasis online tersebut seperti penerapan sistem antrean daring, layanan fasilitas kesehatan, rujukan tingkat lanjut termasuk pendaftaran peserta BPJS Kesehatan. Joko Adli, TVRI Jambi, melaporkan. Melakukan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara resmi menerima kunjungan kerja Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara resmi menerima kunjungan kerja Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Wagub mengatakan, atas nama masyarakat dan pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan Komite 1 DPD RI ke Provinsi Jambi. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan di daerah, guna mendorong percepatan pemajuan daerah, Pemprov Jambi terus berupaya maksimal untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan membangun sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan, Pemprov juga bersedia menerima saran maupun masukan perbaikan untuk memaksimalkan kualitas implementasi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah di Provinsi Jambi. Wagub menekankan, kehadiran Komite 1 DPD RI untuk melaksanakan pengawasan dan pembahasan pelaksanaan undang-undang tersebut ditargetkan mampu memaksimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan, pelayanan publik, hingga penataan daerah otonom. Pembahasan bersama ini juga akan memberikan masukan-masukan penting terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi telah berusaha maksimal untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tentunya bersinergi dengan semua stakeholder dan tentunya pula bersedia menerima masukan, saran, perbaikan untuk meningkatkan kualitas implementasi undang-undang tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua Rombongan Komite 1 DPD RI Silviana Murni menuturkan, kunjungan kerja tersebut selain untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang pergeseran urusan bidang pendidikan, urusan bidang kehutanan, termasuk urusan energi dan sumber daya mineral yang belakang menimbulkan permasalahan di daerah. Jadi kali ini kita fokus pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dan ini memang menjadi sebuah keharusan bagi kami karena beberapa urusan yang mengalami pergeseran diantaranya terkait urusan bidang pendidikan, dalam hal ini pendidikan menengah dan pendidikan khusus, termasuk urusan bidang kehutanan, energi, sumber daya mineral. Pergeseran ini menyebabkan sejumlah permasalahan yang kita lihat pada implementasinya. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dalam segmen advertorial. Di antaranya Bupati dan Wakil Bupati Merangin pamitan dengan warga 4 kecamatan. Informasi lengkapnya usai jeda pariwara. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Wakil Bupati Bungo jadi inspektur upacara hari Senin pagi kemarin di MAN 1 Muaro Bungo. Wabub mengajak siswa untuk jauhi narkoba serta motivasi untuk meraih prestasi. Wakil Bupati Bungo Saprudin Dwi Aprianto menjadi inspektur upacara pada hari Senin pagi kemarin di Madrasah Aliyah Negeri 1 Muaro Bungo. Wakil Bupati Bungo Saprudin Dwi Aprianto menekankan agar siswa jangan pernah coba-coba menggunakan narkoba. Apalagi informasi yang berkembang saat ini, narkoba sudah merambah ke sekolah dan peredarannya dengan berbagai macam turunan. Jika mengetahui ada peredaran narkoba di sekolah dengan jenis apapun, segera melapor kepada guru maupun pemerintah, agar bisa segera ditangani dan dihentikan peredarannya. Selain itu, di sekolah siswa tidak hanya menuntut ilmu, tapi juga membekali diri dengan moral dengan dilandasi iman dan takwa. Secara pribadi maupun pemerintah Kabupaten Bungo berharap ada kecerdasan spiritual di kalangan pelajar untuk mempersiapkan generasi ke depan yang memiliki akhlak yang baik. Untuk itu, perlu perjuangan semua elemen masyarakat. Pagi ini sebagai rangkaian kegiatan susi narkoba di sekolah, kami hadir ke MAN 1 Muaro Bungo Pusat Keterampilan dan luar biasa. Tadi kembali kami ingatkan bahwa seluruh siswi di sini agar mereka semua juga tetap semangat untuk mengejar harapan mereka. Saya yakin mereka semua anak berprestasi, tapi mereka semua ingat bahwa salah satu penghambat mereka ke depan itu adalah narkoba. Jadi saya kembali ingatkan kepada mereka, jangan sekali-kali bersentuhan dengan narkoba. Karena sudah banyak yang terjadi hari ini, termasuk juga di Bungo, remaja kita yang hancur kehidupannya karena narkoba. Jadi mudah-mudahan kita doakan seluruh siswi MAN 1 Muaro Bungo Pusat Keterampilan semuanya ke depan menjadi orang yang hebat, sukses di dunia mereka masing-masing. Wakil Bupati Saprudin Dwi Aprianto juga memotivasi para pelajar untuk terus rajin belajar dan isi waktu kosong dengan hal yang positif dan menjauhi narkoba. Tidak ada orang yang menggunakan narkoba bisa menjadi orang hebat. Jadilah anak yang menjadi harapan orang tua. Belajarlah dengan sungguh-sungguh agar bisa menjadi kebanggaan orang tua. Di akhir kegiatan dilakukan pelepasan pelajar yang ikut kegiatan pramuka ke Kabupaten Dharmasaraya, Sumatera Barat. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. TPID Bungo akan terus memonitoring kenaikan harga dan ketersediaan beras di pasar tradisional. Wakil Bupati Bungo Saprudin Dwi Aprianto beserta tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Kabupaten Bungo mengikuti rakor pengendalian inflasi secara virtual. Rakor yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merupakan rakor yang rutin digelar dan diikuti seluruh kepala daerah setiap 1 minggu. Wakil Bupati Bungo Saprudin Dwi Aprianto mengatakan dampak El Nino perlu disikapi dengan menjaga pasokan bahan pangan, karena potensi kenaikan bahan pangan seperti harga beras masih menjadi pembahasan. Sementara itu, tim TPID Kabupaten Bungo hingga Minggu kedua September 2023 terus memantau harga dan ketersediaan sembako di setiap pasar tradisional. Tim TPID pun turun untuk mengecek ketersediaan beras di bulog dan distributor untuk memastikan ketersediaan beras di pasar tradisional. Guna menekan laju inflasi, perlu tindakan bersama antara pemerintah dengan bulog serta distributor.
Apabila terjadi kelangkaan sembako, bisa segera diintervensi oleh pemerintah. Kita kembali mengikuti rapat bersama dengan Mendagri, bersama dengan seluruh pemerintah daerah se-Indonesia terkait dengan agenda penting hari ini masalah pengendalian inflasi di Indonesia. Dan tadi beliau sampaikan beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian seluruh pimpinan daerah. Terutama tadi yang menjadi atensi adalah kenaikan harga beras. Dan sebagai tindak lanjut instruksi Pak Presiden, hari ini bersama-sama dengan Bulog kita akan menyalurkan bantuan beras pada kelompok penerima manfaat. Hasil rakor tersebut, Pemkab Bungo bersama Perum Bulog menyalurkan cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023. Selain itu, TPID Kabupaten Bungo terus melakukan upaya penanganan laju inflasi dengan melakukan operasi pasar murah, sidak ke pasar, dan distributor agar tidak ada pihak-pihak yang berbuat curang seperti menahan dan menimbun barang. Muhriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Wakil Bupati Bungo bersama Bulog salurkan bantuan beras untuk 20.049 keluarga penerima manfaat. Selain itu meluncurkan penyaluran cadangan beras pemerintah alokasi September hingga November 2023. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto melepas penyaluran cadangan beras pemerintah alokasi bulan September hingga November 2023. Sebelum pelepasan dilakukan, penyerahan secara simbolis oleh Wakil Bupati Syafruddin Dwi Aprianto kepada perwakilan keluarga penerima manfaat yang dilaksanakan di gudang logistik Perum Bulog Cabang Bungo. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto mengatakan, penyaluran beras serta pemberian beras secara simbolis hari ini kepada keluarga penerima manfaat merupakan wujud kepedulian dan perhatian pemerintah kepada masyarakat. Dengan tujuan mengurangi beban bagi keluarga penerima manfaat, diharapkan penyaluran bantuan dapat mengurangi beban pengeluaran sehari-hari bagi keluarga penerima manfaat. Jika pada penyaluran beras ini tidak sesuai jumlah dan mutu beras, bisa dikomunikasikan dan dikembalikan, guna mendapatkan penggantian beras sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu, Kabulog Bungo Ahmad Mujazid Fakihudin mengatakan, bantuan untuk KPM masing-masing menerima 10 kg. Ini bertempat di kantor Bulog Bungo, kita meluncurkan penyaluran ya bantuan beras, bantuan beras pada masyarakat penerima manfaat. Dan di Bungo ini ada kurang lebih 20.000 ya kepala keluarga yang menerima manfaat. Hari ini kita melakukan launching penyaluran perdana periode kedua penyaluran bantuan pangan kepada KPM kurang lebih 10 kg per keluarga penerima manfaat. Untuk sasarannya Pak ke desa atau kecamatan? Langsung ke desa. Langsung ke desa Pak. Ya. Bantuan beras tersebut diberikan untuk 20.049 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Bungo selama 3 bulan, yakni September hingga November 2023. Sebanyak 30 kg yang akan dibagikan per bulan 10 kg. Di akhir kegiatan, Wabub melakukan pelepasan iringan mobil penyaluran beras untuk 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Bupati Merangin Basuri dan Wabub Nilwan Yahya berpamitan kepada masyarakat Margo Tabir, Tabir Selatan, Tabir Ilir, dan Tabir Timur. Dirinya berpamitan karena akan purna tugas dari jabatannya 22 September 2023. Kehadiran Bupati Merangin Mas Huri dan Wakil Bupati Nilwan Yahya langsung disambut dengan pengalungan selempang batik dan tarian sekapur sirih sebagai bentuk penghormatan dari masyarakat 4 kecamatan, yakni Margo Tabir, Tabir Selatan, Tabir Ilir, dan Tabir Timur. Dalam sambutannya, Mas Huri berpamitan kepada masyarakat 4 kecamatan karena segera mengakhiri masa jabatannya pada 22 September 2023. Mas Huri meminta maaf apabila banyak kekurangan selama melayani karena disebabkan COVID-19. Sehingga anggaran yang mestinya bisa untuk membangun Merangin harus dialihkan untuk penanggulangan COVID-19. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merangin. Dalam kondisi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin berada di level positif. Di mana dari 11 kabupaten kota Provinsi Jambi ini ya, itu hanya ada 2 kabupaten kota yang mengalami pertumbuhan positif. Ini semua berkat kerja keras, berkat kegigihan seluruh pemangku kepentingan dan didukung oleh
seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Merangin ini. Terkait program pemulihan ekonomi pasca COVID-19, Bupati bersyukur dan mengapresiasi semua pihak karena pertumbuhan ekonomi Merangin mencapai level 5,6%. Namun seiring berjalannya waktu, Merangin kembali dikejutkan dengan tingginya inflasi Provinsi Jambi beberapa waktu terakhir ini, sehingga menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Namun Merangin berhasil mengatasi tantangan tersebut. Hal ini ditandai dengan penurunan inflasi urutan 7 terendah di seluruh Indonesia. Bupati menyampaikan, Merangin berhasil mendapatkan kucuran kenaikan dana alokasi khusus atau DAK pada 2023 sebesar 400% dari tahun 2022. Senada Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya menyampaikan terima kasih atas sambutan dari masyarakat 4 kecamatan. Wabub juga mengucapkan permohonan maaf bila ada kesalahan sejak mengisi kekosongan Wabub Merangin pada 25 Agustus 2022 lalu. Menurutnya, perpisahan ini bukan untuk memutus silaturahmi yang sudah terjalin. Baginya, jabatan hanya sementara tetapi silaturahmi selama-lamanya. Tapi saya secara pribadi merasa bangga. Artinya, kebanggaan diri saya dapat berkumpul dengan seluruh lapisan masyarakat yang ada di dalam Kabupaten Merangin. Semenjak saya menjabat dan dipercayakan mengisi kekosongan jabatan tersebut. Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Adi Rozal melantik pengurus lokal Kerinci Organisasi Amatir Radio Indonesia Orari masa bakti 2023 hingga 2026. Adi Rozal berharap Organisasi Amatir Radio Indonesia dapat menjadi wadah positif untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang suatu kejadian. Bupati Kerinci Adi Rozal menghadiri acara pelantikan pengurus lokal Kerinci Organisasi Amatir Radio Indonesia atau Orari masa bakti 2023 hingga 2026. Pelantikan Orari ini berlangsung di Aula Panti Asuhan Baitul Husna, Sungai Pegeh, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Pengukuhan dan pelantikan pengurus Orari Kabupaten Kerinci dilakukan langsung oleh Bupati Kerinci Adi Rozal. Bupati Kerinci Adi Rozal mengatakan, Orari merupakan salah satu media komunikasi yang hadir sebelum adanya media sosial seperti saat ini. Sekarang ini adalah zaman informasi. Maka mau berjuang di politik, mau berjuang ekonomi, mau berjuang di pertanian, mau berjuang apapun saja, zaman sekarang ini harus kuasai informasi. Adi Rozal berharap dengan jumlah keanggotaan yang mencapai 410 orang dan tersebar di wilayah Kabupaten Kerinci, Orari dapat menjadi wadah positif dan menjadi mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang suatu kejadian. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Tebo Aspan bersama para kepala OPD terkait menggelar sidak di Pasar Sarina Rimbo Bujang. Sidak ini digelar untuk memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok aman dan tercukupi. Memastikan sejumlah harga dan ketersediaan bahan pokok tercukupi, PJ Bupati Tebo Aspan bersama kepala OPD terkait Selasa pagi menggelar sidak di Pasar Sarina, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Dalam sidak, Aspan mendatangi salah satu tokoh yang menjadi penyuplai beras di Kecamatan Rimbo Bujang. Aspan mengatakan, sidak yang dilakukan itu menindaklanjuti penanganan inflasi di Kabupaten Tebo. Dalam sidak, ada beberapa toko yang dikunjungi untuk melihat pasokan bahan pokok, salah satunya beras. Meski harga beras saat ini mengalami kenaikan mencapai Rp15.000 per kilogram, namun ketersediaannya tercukupi untuk 3 bulan ke depan. Berbagai upaya akan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Tebo untuk menekan harga beras di pasaran agar tidak terlampau tinggi. Pasar Rimbo Bujang ini sendiri melihat stok yang ada di gudang, kita optimis ini akan cukup untuk kebutuhan di daerah ini sampai 3 bulan ke depan. Ini kita prediksi dan kita sudah antisipasi dengan berbagai skenario karena ini sumbernya penghasilnya ada 2. Ada yang dari Lampung, kemudian ada yang dari Sumatera Selatan, dari Palembang. Nah, berkaitan itu, jika memang nanti ini cukup tinggi harganya, kita akan bantu melalui skenario
bantuan transportasi. Aspan memastikan harga kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Tebo saat ini masih stabil, seperti minyak goreng, telur, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara resmi melepas penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah tahun 2023. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini. Saudara, sebagai upaya mengendalikan harga beras yang belakangan mengalami kenaikan, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara resmi melepas penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah tahun 2023, tahap kedua yang dilaksanakan Bulog Kanwil Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara resmi melepas penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah tahun 2023 tahap kedua yang dilaksanakan Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Jambi. Wagub mengatakan, penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah ini selain untuk membantu pemenuhan kebutuhan beras bagi masyarakat, juga guna mengendalikan harga beras yang belakangan mengalami kenaikan. Menjaga daya beli masyarakat terhadap komoditas beras menjadi langkah strategis pemerintah dalam pengendalian inflasi di daerah. Wagub menekankan, Pemprov Jambi terus berupaya mengendalikan kenaikan harga-harga komoditas pangan untuk menekan laju inflasi yang dapat berakibat buruk pada perekonomian daerah. Penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah ditargetkan bisa secara efektif turut menekan inflasi pangan, khususnya untuk harga komoditas beras di Provinsi Jambi. Wagub meminta pemerintah kabupaten kota se-Provinsi Jambi serta instansi terkait lainnya dapat mendukung dan menyukseskan penyaluran bantuan pangan yang merupakan langkah nyata untuk menjaga perekonomian masyarakat. Untuk diketahui bahwa bantuan ini berupa beras, bagaimana kita sampaikan tadi, adalah untuk sebanyak 204.000 sekian penerima manfaat se-Provinsi Jambi ini, yang insya Allah mereka akan menerima setiap bulannya 10 kilo selama dalam 3 bulan, Oktober, November, dan Desember. Pada penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah tahun 2023 tahap kedua, Bulog Kanwil Jambi menyalurkan beras 14 ton 650 kg untuk 240.363 keluarga penerima manfaat. Dengan alokasi masing-masing penerima mendapatkan 10 kg yang disalurkan selama 3 bulan, mulai dari Oktober, November, dan Desember 2023. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sarolangun Bersatu berunjuk rasa ke kantor Bupati dan gedung DPRD. Mereka menuntut kenaikan tunjangan dan kesetaraan dengan perangkat desa. Koordinator Lapangan Forum Komunikasi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sarolangun Bersatu, Muhammad Arhan, dalam orasinya mengatakan untuk kedua kalinya unjuk rasa mereka lakukan karena tidak ada realisasi dari aksi sebelumnya terkait tuntutan kenaikan tunjangan anggota BPD di Kabupaten Sarolangun. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk menaikkan tunjangan anggota BPD setara dengan perangkat desa, karena BPD merupakan mitra kerja kepala desa. Kepada anggota DPRD, mereka meminta agar alokasi anggaran yang diajukan pihak eksekutif bisa dieksekusi oleh pihak-pihak pemerintah, sesuai janji anggota Dewan saat aksi pertama dilakukan. Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari mengatakan pada prinsipnya DPRD Sarolangun siap mengawal dan membantu kenaikan tunjangan anggota BPD. Selama usulan tersebut disampaikan pihak eksekutif melalui tim anggaran pemerintah daerah. Diajukan dalam pembahasan rancangan kebijakan RKUA dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau terkait PBAS. dengan peningkatan kompetensi para anggota BPD Kabupaten Sarolangun. Dan yang kedua terkait dengan honor, kesetaraan penerimaan honor mereka dengan kabupaten tetangga. Nah, pembanding itulah yang kita jawab tadi, karena kita juga APBD kita terbatas, anggaran kita juga terbatas, maka nanti kita akan coba hitung kembali secara bertahap. Secara bertahap kita step by step
kita naikkan. Unjuk rasa Forum Komunikasi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sarolangun Bersatu berjalan aman dan damai dan mendapat pengamanan dari personel TNI Polri dan Satpol PP Pemkab Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebuah video balita dibawa oleh orang tuanya mendaki Gunung Kerinci viral di media sosial dan menuai sorotan. Diduga orang tuanya mengelabui petugas sehingga bisa lolos mendaki gunung api tertinggi di Indonesia itu bersama anaknya yang masih balita. Bocah bernama Isyana Revilin Setiawan atau Baby Ana asal Surabaya berumur 1 tahun 7 bulan digendong oleh sang ayah saat mendaki Gunung Kerinci menggunakan tas gunung khusus. Sang ayah menggendong anaknya melewati jalan yang cukup menantang dan ekstrim. Meski jalur yang cukup menantang dan suhu cuaca yang dingin, namun sang ayah beserta ibunya terus menapaki jalur pendakian gunung yang dijuluki Atap Sumatera tersebut. Video sang bocah yang diajak mendaki Gunung Kerinci ini pun viral di media sosial. Berbagai sorotan dan komentar dilontarkan netizen. Dari video yang beredar tersebut, diketahui pendakian dilakukan pada 15 Agustus 2023 lalu. Melalui pos jaga jalur Pintu Rimba R10 di Kersiktuwo, Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Petugas penanggung jawab Pusat Informasi Pos Penjagaan Gunung Kerinci Dudung Mariono mengatakan, saat dilakukan registrasi, kedua orang tua balita tersebut sudah diinformasikan bahwa batas yang diizinkan untuk pendakian bagi balita dan kedua orang tuanya hanya sampai titik aman pertama atau 2.400 meter dari permukaan laut. Kami dari pihak penjagaan telah memberikan informasi itu dan kedua orang tua ini sebagai pendamping utama setuju dengan ketentuan yang telah diberikan di atas pernyataan bahwa pendakian bahwa mereka akan sanggup saja. Setelah hari itu tidak ada lagi konfirmasi dan hari kedua baru terupdate bahwa mereka telah melakukan pendakian dan summit dan melapor turun ke pos dalam keadaan aman. Petugas pos penjagaan Gunung Kerinci juga mengaku kaget setelah video tersebut viral di media sosial. Lantaran pendakian yang dilakukan sudah melebihi batas yang sudah ditentukan petugas. Persoalan balita yang diajak oleh orang tuanya untuk melakukan pendakian bukan pertama kali terjadi di Kabupaten Kerinci. Namun hal tersebut sudah sering terjadi. Hingga saat ini belum menemui adanya permasalahan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Cynthia Permada bersama kerabat kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.